Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Mas Anto ya, yaitu di channel kesayangan kita, yaitu Mas Anto Kicau Mania tentunya. Nah, oke, kali ini saya akan membahas yaitu cara meloloh burung sogon. Ya, saat kita beli lolohan burung sogon ya, misalkan kita baru dapat kisaran umur 2 mingguan lah, kan bulu masih sedikit ya, belum banyak. Itu langkah pertama yaitu asupan pakan apa sih yang tepat buat meloloh anakan sogon supaya tidak mati. Yaitu kalau saya itu memakai jangkrik ya. Kenapa saya pakai jangkrik? Karena itu menurut saya lebih tepat. Tapi yang diambil itu cuma isi perutnya aja ya, jangan semua dikasihkan. Kita ambil isi perutnya ya, kemudian kita loloh dia, bisa pakai lidi ataupun pakai tangan kita sendiri ya. Kalau misalkan nggak ada jangkrik ya, kita bisa pakai ulet Hongkong ya, pakai perutnya ulet Hongkong juga bisa, terus pakai kroto juga bisa. Intinya kalau umur segitu kita kasih yang lunak-lunak dulu ya, kasihkan ya. Tapi ingat, kalau umur segitu masih rentang rawan mati ya. Jadi saran saya itu setiap 2 jam sekali kita loloh dia ya, karena burung segitu, umur segitu itu dia masih cepat lapar ya, ibaratnya masih tergantung sama induknya ya, dia cepat mudah lapar. Jadi usahakan 2 jam sekali kita loloh dia. Jika kita mempunyai anakan sogon ya, jangan sekali-kali kita tinggal dia sampai setengah hari ataupun 1 hari penuh ya, apalagi sampai kita lupa, ya udah alamat, nanti dia bakal mati. Jadi kita nggak bisa cetak layar baru itu. Nah, kita lakukan itu ya, proses itu. Dan oh ya, jangan lupa kalau setiap malam usahakan ya itu sangkarnya dirodong supaya terhindar dari hawa dingin ketika malam hari ataupun dari gangguan serangga-serangga lain yang bisa membuat anakan burung sogon itu cedera ataupun luka-luka lah intinya ya. Kemudian kita lakukan loloh itu sampai dia bisa tangkring sendiri ya. Ketika tangkring sendiri, misalkan kita mempunyai 2 anakan sogon, usahakan kalau sudah tangkring sendiri itu dipisah ya, dua-duanya itu dipisah dengan 2 sangkar. Tujuannya untuk apa sih? Sepengetahuan saya, dan saya tahu merawatnya, dan saya tahu pernah mengalaminya, saat sudah bisa tangkring sendiri ya, itu saya rawat dia sampai besar, 1 sangkar masih 2 burung, itu jadinya giras, ibaratnya dia itu kayak takut sama orang ya, dia itu girasnya minta ampun kayak burung bahan. Jadi saran saya lebih baik dua-duanya dipisah dengan 2 sangkar. Untuk perawatan kita sama, dua-duanya sama, tapi jangan lupa dipisah ya. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita ngelatihnya, ngajari dia itu enak. Jadi
kita ngajari dia misalkan pakai tangan, media tangan, kan dia ibaratnya waktu kita misalkan dia udah besar, kita ceplekin apa gimana kan dia nggak takut sama kita, karena ya itu tadi, karena dipisah dari, ibaratnya misalkan dipisah dari adiknya gitu. Terus walaupun misalkan dia sudah nangkring ya, dia itu masih tetap butuh kita loloh, terus loloh ya. Kalau sekiranya dia udah bisa loncat pindah tangkringan, ataupun udah bisa latihan belajar terbang sampai dia bisa terbang lah. Yang penting dalam waktu pembelajaran dari pertama itu seringlah diajak interaksi pakai tangan ya, ataupun dibawa ke khalayak umum lah yang ramai. Jadi ketika sudah besar nanti, si burung itu akan terbiasa dengan hadiran orang, terbiasa dengan kondisi ramai ya. Jadi nanti ketika dia sudah jadi, dia itu akan gacor walaupun kondisi ramai ataupun di dekat orang ya. Jadi tujuannya itu. Nah, ketika dia sudah mulai bisa belajar terbang, sudah terbang ibaratnya ya, baru kita ajari dia untuk makan nectar ya, ajari dia makan nectar. Kita ajari dia dengan cara yaitu kita sodorkan nektar ke paruhnya ya, sampai dia benar-benar berulang kali minum di cepuk nektarnya. Kalau dia sudah ibaratnya 3 kali atau 4 kali dia ngerasain itu, nanti kita pantau dia sudah mau makan sendiri di cepuknya atau enggak. Kalau misalkan sudah, berarti sudah aman ya. Kalian bisa ibaratnya ninggalin, istilahnya misalkan ninggalin kerja, yang penting dia sangkarnya ada nektar sama proto dan juga airnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga dari awal kita merawat, usahakan kalau misalkan kita kepingin shogun kita bermateri dari umur segitu, usahakan kita setelin MP3 ya. Misalkan kita ingin materi pleci, koning, ataupun ciblek ya, dan lagbot dan yang lain-lainnya, kita seteling dia dari awal kita merawat burung shogun tersebut. Kita setelin sampai dia benar-benar dewasa, sampai dia bisa makan sendiri, sampai ya pokoknya benar-benar dia sudah full mandiri lah. Biasanya nanti saat dia belajar bunyi itu yang dikeluarin biasanya masterannya atau isiannya, biasanya seperti itu ya. Dan itu pun tergantung kepintaran shogunnya juga. Kadang ada yang shogun cerdas, ada yang juga kurang cerdas, seberapa dia menyerap materi yang kita kasih. Jadi seperti itu ya kurang lebih perawatannya. Nah, cukup sekian dari video saya ya, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan share ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.